Oke, selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi di program baru gua, Bro Heru. Obrolan receh seru. Kenapa? Ini di channelnya JSC ini. Salah ya? Salah. Oh, gua pikir lagi syuting sendiri. Oke, sorry teman-teman. Kita lanjut. Silakan. Oke, kembali lagi di BC. Bicara singkat dengan suara bising dari luar. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu anggota Jakarta Satria Club, Heru Pucil, JSC 215. Halo Cil. Apa kabar Cil? Baik kok. Lama gak kelihatan tuh Ya, aja. biasa lah. Udah mulai ini Apa tuh? umur kali. Ya, salah satunya gitu. Salah satunya Udah itu. mulai masuk angin mau keluar Masuk. malam. Tapi kegiatan sekarang apa nih Cil? Ya biasa lah, pengacara gitu mah. Aja. Iya. Keliling-keliling. Banyak acara. Wah, Ya, bener-bener. keliling-keliling, yang penting otak fresh, Nah. hati senang, duit lancar, wow. Alhamdulillah. Gimana, wow? Ini Cil, ya. Lu ini kan salah satu mantan ketua Jakarta Satria Club Cil, ya. Oh, ya, dia masih diakuin ya? Ya kalau perlu nanti kita bikin materi lah. Oh, ada ininya ya, ada legalitas gue sebagai mantan ketua gitu ya. Iya. Kalau perlu Ya, Tapi- perlu buat ini, buat apa? Bikin Lamar perempuan loh. Oke. Nah, jadi ketua Jakarta Satria Club waktu itu lu tahun berapa waktu itu jadi ketua? Masih kan? Agak-agak lupa sih sebetulnya. Perkiraan. Perkiraan. Bisa dibilang mungkin kalau teman-teman tahu ya paling lama kali ya. Iya. Yang lain Setahu gue paling lama lu. maksimal satu periode, Satu gua periode. itu ya bisa dibilang 1,5 tahun lebih lah, hampir ya nggak 2 tahun juga, cuman menggantikan yang lama dengan Melanjutkan. masa yang singkat gitu ya. Kurang lebih kayaknya 2008 ke 2010 deh gitu. Di masa itu ya. Ya, Masih kan nggak event yang lu bikin? kalau event pastinya ulang tahun ya, Wo, ya. Pasti. Yang maksudnya yang terbesar gitu ya. Kalau yang kecil kayak kita touring, Kegiatan kita bikin apa namanya, kalau nginep-nginep itu apa sih namanya, nginep. ya kayak kita kan sering ke puncak gitu Sabtu Minggu ya, touring kecil lah. Oh, touring kecil. TikTok lah balik. Ya, Tapi kayak tadi gitu. nginep di sono. Nginep dulu sering sama teman-teman JC gitu, beberapa sebulan sekali lah kayak gitu, jadi biar nggak bosan gitu, Wo. Ya, Karena kan ya. kalau ulang tahun itu rasanya menjadi suatu Lu kewajiban ya. ngurus ulang tahun yang JSC yang keberapa waktu itu? Sebetulnya ke 7 dan 8, 7 jam 8. tapi yang paling berkesan di kepemimpinan gua di 7 ya, Yang ke-7. karena itu menurut gua paling wah gitu ya, di zaman gua ya. Karena kan ada juga yang di era-era lain yang wah juga gitu ya. Kalau 8 lebih kayak support, karena kan masuk ke ketua baru gitu ya, biar dia nggak kehilangan arah, bisa tetap kita pandu gitu. Nah, terus gue minum dulu Cip. Iya, silakan, Pak. Oke. Terus untuk apa namanya kegiatan otomotif dulu nih, Ya. lu pribadi ya, Ya. Satria lu ada berapa koleksi ya atau apa? Koleksi punya sebetulnya Satria koleksi sih enggak ya, cuman ya punya anak ya. Kebetulan ya sesuai klub aja. Klub kita kan Jakarta Satria Club. Satria dari zaman 2 tak, dari yang belum ada kopling sampai sekarang ke Satria SU ya. Gua mewakili aja, yang 2 taknya ada, yang 4 taknya ada. Nah, yang 2 taknya itu ambil tahun 2001 tapi dimodif dikit lah gitu kan. Terus yang SU-nya tahun 2007 CKD pertama gitu. Nah, sebelumnya kan yang masuk sini yang versi Thailand kayak gitu. Nah, arah style modif itu ke arah mana sih? Kalau boleh tahu nih. Ya sebetulnya mungkin nggak jauh beda dengan yang lainnya, racing look ya, cuman karena mengingat kebutuhan juga ya, Wo, ya. Jadi biar nggak
bongkar pasang gitu ya. Kebetulan motor kita pakai buat balap ya, jadi balap bisa, harian ya oke Oke, gitu, ya. masih. Jadi kita tinggal ganti body gitu ya. Balap kan memang bukan yang benar-benar pro gitu kan. ya. Jadi ya kita tinggal copot patok lampu depan belakang, sayap gitu ya, biar kalau jatuh kan sedih gitu kan Terlalu gitu. berpikir Jadi tinggal kita ganti. pilok gitu kan, tinggal kita cat apa pakai kuda terbang gitu. Nah sisa-sisanya ya part-part racing lah ya. Kalau gua kan menganutnya gini sih, kalau gua pribadi ya, part racing itu kan kita tahu mahal ya. Ya. Ada yang dari macam-macam, ada yang dari Jepang, dari Amerika, dari Itali dan sebagainya. Nah, kalau gua pribadi, kalau gua nggak mampu beli ori, lebih baik nggak pakai. Nggak mau pakai KW? Enggak, karena ya satu bahaya juga, karena kita Riskan, nggak tahu apa kekuatannya gitu ya, seperti apa. Kalau tiba-tiba kita crash gitu kan, malah bahaya. Jadi lebih baik ya beli ori, kualitas ya sudah dipastikan ya, kualitas memang produsennya langsung ya. Kebetulan memang dulu ya ada channel-channel lah buat dapetin barang-barang itu dengan harga ya mungkin bisa bilang normal ya. Gitu loh. Tadi kan lu bilang ada channel ya? Ya. Ada channel, berarti lu mungkin lu dulu kerja di mana? Oke. Mungkin ya lu kalau ini karena bising ya, banyak suara-suara. Sorry ya. Namanya di tongkrongannya begini. Kalau lu sendiri kan pasti tahu kan gue dulu di mana. Mungkin teman-teman yang lain ya, terutama yang baru belum tahu. Dan mungkin jarang melihat gue juga. Gue dulu kebetulan hampir 8 tahun di sebuah media besar di Indonesia, namanya otomotif gitu ya. Kebetulan tabloid otomotif. Jadi dari situ sebetulnya bukan channel banget sih, setidaknya kenal narasumber gitu ya. Maksudnya ada ada jalan. Jalannya. Meskipun memang kita tidak terdekat banget dengan narasumber kayak gitu sih. Jadi kita kenal teman bengkel karena pernah liputan, karena gue di sana kan sempat jadi jurnalis gitu. Jurnalis untuk tabloid otomotifnya juga dan untuk otomotifnet.com. Nah, waktu lu kerja di situ nih, Ya. ada event nggak yang lu bikin berkesan? Ya, pastinya sih otomotif sendiri punya event flagship namanya Auto Bursa Kepekden. Itu memang salah satu event yang bisa dibilang yang gua pegang, yang gua jalanin bareng teman-teman Markom Otomotif, itu yang paling besar gitu. Jadi itu dijalankan bulan Mei bertepatan dengan ulang tahunnya tablet otomotif. Gitu. Selalu dari tahun ke tahun diusahakan di bulan Mei. Itu event nggak cuman dunia motor kan? Enggak, semua. Semua. Jadi kebetulan memang otomotif itu di era 90-an gitu ya. Mungkin saat itu kalau zaman 90-an itu sih gue masih SD ya. Gue jujur baru baca otomotif sendiri aja tahun sekitar tahun 2002, 2003 itu saat gue kuliah. Itu juga gue nggak beli, teman gue yang beli, gue baca. Gue belum saat itu tidak jago naik motor, belum bisa bawa mobil gitu. Nah dari situ di era-era 90-2000 itu otomotif itu menjadi barometer pecinta otomotif se-Indonesia ya. Mungkin internasional juga ada kali. Jadi banyak yang mengkoleksi artikel-artikel gitu. Edisinya juga ya, apalagi jika covernya ada mobil komunitas nih masuk di situ. Wah itu pasti akan kalau bahasanya dulu di clipping ya, di mading ya, dibikinin gitu, di framing. Nah kebetulan dari situ kebuka jalan buat hobi senang otomotif gitu ya, termasuk ya bersyukur bisa ngerjain si Autobursa Tumplek ini yang punya tagline-nya atau slogan the biggest outdoor event in South Asia. Jadi kita event outdoor terbesar se-Asia Tenggara gitu ya, otomotif gitu. Jadi waktu terakhir gue pegang itu
seingat gue ya, mohon maaf ya kalau salah ya, kita ada untuk areanya itu mencakup sekitar 7 hektar ya, yang hektar kita lahannya ya untuk kerjaan kita. Jadi ada dari situ gue juga menelurkan beberapa apa ya, bisa dibilang event bukan event, konten-konten baru di dalamnya yang perkaya dari event si Otobus atau Vlog sendiri. Jadi kan karena ya terkenalnya dengan jual beli lapak gitu-gitu kan. Nah, kemudian eksebisi mobil baru, motor lama, barang-barang bekas kayak gitu. Nah, identiknya kan memang dengan itu, tapi semenjak gue berturun langsung ke Otobusanya, ya kita tambahkan beberapa agenda-agenda. Oke, Rif, ada iklan mau lewat dulu ya. Oke, siap, ada iklan ya, Bo. Thank you. Oke, lanjut lagi, Ru. Oke, siap, Bo. Tadi kan ada event besar. dan Oke, segala ini macam. tadi iklannya ini ya. Pucuk. Teh pucuk menyegarkan. Iya, benar. Nanti kita colek-colek dulu ya. Oke, Bo. Di otomotif kan banyak kan. Nah, lu ada nggak koleksi-koleksi yang berkaitan dengan Koleksi dunia ya. otomotif? Koleksi otomotif ya. Iya. Mungkin nggak jauh beda sama pecinta-pecinta otomotif lainnya. Nah, Kebetulan ya sebetulnya sih bukan koleksi ya, lebih punyaan aja. Tadi motor mungkin udah disebut Motor gitu ya, ada. terus mobil ada. Kebetulan nih bisa mungkin kalau kelihatan ini Oh, yang ini salah nih. satu ya ya sekarang nih. ya bisa dibilang koleksi gua, E36 BMW 36 tahun 1999 Ini lo modif juga nggak? ya dikit lah. Dikit. Jadi biar looknya itu ya biasa barang gua. Oh, ini tahu punyanya Ucil. Ya. Jadi tidak ada yang nyamain. Jadi biar ada identitasnya. Identitas. Jadi modif-modif yang gua lakukan itu ya sebetulnya nggak jauh beda dari dunia racing, tapi ya sebisa mungkin itu Ucil identity, Heru identity gitu. Terus kemudian yang gedenya itu helm sama diecast MotoGP, diecast MotoGP yang Yo. gitu. Itu udah banyak belum koleksi diecast? Kalau koleksi diecast ya, koleksi diecast kan ada sebetulnya nggak cuma MotoGP. Iya. Kalau MotoGP udah nggak kehitung ya, Boy. Terus gua ada juga Hot Wheels sama beberapa mobil-mobil supercar. Nggak banyak itu, memang lebih banyak. RC main belum? RC belum main sih, Wo. Masih agak bingung mau, karena apa ya, belum ketemu soalnya aja sih gitu. Gua kan kalau udah hobi harus ketemu soalnya dulu, baru gua akan cari mau itu mahal mau itu susah. Kayak diecast MotoGP itu ya kalau lu tadi nanya lumayan ya. Berapa banyak sih, gue juga nggak tahu, Wo. Karena jujur mungkin teman-teman yang udah pernah ke rumah gue ya pernah lihat lemari gue sampai bikin lemari sendiri ukuran kurang lebih lebar 4 meter ya, tinggi standar lah 2 meter gitu ya. Nah, itu isinya diecast semua. Jadi gue nggak punya lemari baju tapi isinya lemari diecast. Baju lo gantung-gantungin aja. Baju ya cukup lah, baju gue memang Yang penting tidak. diecast aman. Ya, yang penting diecast aman, tata letaknya rapi, kayak gitu. Bahkan sebetulnya gue bikin lemari pun kurang, jadi ada beberapa yang masih ya sengaja tidak dikeluarkan karena udah nggak ada tempatnya lagi, masih di box ya, betul. Gitu. Sama helm ya, gue koleksinya Arai yang putih ya. Kalau di anak-anak Arai mungkin dibilang Supro. Itu kenapa gue pilih putih, karena di luaran sana untuk mencari ukuran XS atau S itu sulit banget. Dan rata-rata kalau misalkan kita replikanya siapa namanya Dani Pedrosa misalkan, ya nggak ada ukuran S gitu. Mungkin kalaupun ada ya nggak tahu harganya berapa ya, atau sangat dikit gitu ya. Jadi ya udah putih, yang
apapun sih, maksudnya tipe apapun ya, yang penting masih nyaman gitu ya, selama harganya masuk, angkut itu dipakai ya nggak juga. Nah, sekarang sering pakai motor atau pakai mobil? Kalau mobil ini. Kalau gua sih kalau aktivitas sehari-hari jujur ya, gua lebih memilih kendaraan yang bisa parkir sembarangan. Jadi gua nggak akan pakai Satria, BMW juga jarang gua bawa gitu kan. Mungkin bisa dibilang mereka sebulan sekali belum tentu keluar gitu ya, karena ya itu kalau gua udah bawa mereka keluar, gua harus memastikan parkiran untuk mereka ini aman. Jadi bukan apa ya, ini gua ada hantaman dari luar. Jadi motor dan mobil ini memang gua rawat sangat apa ya, gue ya kayak gua punya anak lah. Ya kalau kayak ini gua lah gitu. Mungkin tetangga gua masih rumah istrinya motor sama mobil gitu kan, karena kalau gua nyuci ya jujur gua bisa lama banget ya, lama, dan bisa dihitung lah gua nyuci steam kalau bener-bener nggak mungkin di luar kota kayak gitu. Jadi gue memastikan saat gue pergi, misalkan kita San Mori, parkirannya kan ya udah kita bikin parkiran sendiri. Jadi ya nggak bisa gue parkir di basement atau rame-rame gitu, kayak sayang deh, mending gue naik motor bokap gue, ada Supra gitu kan, gue bawa. Jadi yang bisa parkir sembarangan. Helm juga ya ada helm yang bisa cantol aja gitu. Iya, lo tau sendiri, lo juga kan punya helm mahal kan. Meskipun ya harganya masih 2 jutaan, 3 jutaan gitu kan, tapi kan buat oke bro. Ya sorry, ada tamu. Biasa member baru kita ini bener-bener syuting di basecampnya JSC ya. Tongkrongan JSC. Yang mungkin teman-teman tahu. Jadi namanya Poon. Nah ini Poon yang ada di belakang gue. Ini dia si Poon. Ini bisa ngomong nih bos. Bisa ngomong. Jadi itu tadi lanjut lagi. Kalau harian ya pakai motor jelek lah, kasarnya ya, yang mau bisa ngebut enggak peduli, yang penting kalau emang aktivitas gue banyak motor atau mobil ya udah yang bisa parkir sembarangan lah. Dan dalam artian guanya nggak deg-degan ya, ketika lo tinggal ya santai, kalaupun hilang ya udahlah, tapi jangan sampai amit-amit gitu. Oke Ru, nah sekarang pertama kali lu belajar mobil, belajar motor lah. Oke. Pakai motor apa? Bentar, gua agak lupa. Ada beberapa motor. Intinya motornya kopling semua ya. Lu belajar kopling berarti langsung kopling. Pertama kali itu dulu kan bokap sempet jual beli motor. Nah, jadi motor gua ganti terus tuh di rumah. Nah, sempet pertama kali belajar banget itu pakai F1 ZR yang kopling, gua lupa tahun berapa, warnanya pun gua lupa, tapi gua inget itu F1 ZR. Setelah itu ngelancarin itu pakai R-King. Iya, justru ngelancarin 2 kali R-King bokap. Gitu. Pertama kali lu bawa. Kalau R-Kingnya buat melancarin, kalau pertama kali belajar banget gitu ya, itu F1 ZR. Okay. Jadi kita lompat. Pertama kali lu punya motor apa? Satria F itu gua beli sendiri. Itu gangan lu sendiri tuh. Jadi itu awal muasalnya kenapa beli Satria F waktu itu, motor itu memang jadi sebuah bahan skripsi gua. Jadi gua waktu itu bikin gua lupa namanya apa ya, sistem robot lah. Jadi untuk mendeteksi kerusakan yang pada saat itu gua tahun 2005 waktu ambil skripsi itu ya, 2005. Jadi waktu itu motor masih baru. Jadi ya udah gue kayaknya tertarik nih motor ini. Waktu itu masih motor Thailand ya yang beredar di Indonesia gitu. Ya udah gue ambil tema itu setelah gue kerja di 2007. Ya udah beli motor itu gitu. Nah, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Wah, terakhir nih. Mau dijawab kelar dong. Mau dijawab mau enggak? Nah, namanya naik kendaraan bermotor itu kan kita harus memastikan diri punya SIM. Ya. Nah, pertanyaannya satu. Pertama kali lu bikin SIM ikut praktek apa nembak? Kalau pertama kali
Ini mau jawab, mau jawab. terserah. Kalau ini sih udah mohon maaf ya sebelumnya buat ini kan sebetulnya agak menyinggung instansi ya, Iya. itulah ya. Tapi menurut gua ini perlu diungkap gitu. Waktunya masih lama kan? Masih. Perlu di up gitu ya. Pertama kali punya SIM itu SIM motor, gue lupa tahun berapa, mungkin 2006 apa 2007 kali ya, apa 2005. Itu jujur nembak. Itu gue bayar 500.000. Itu kebetulan ada tetangga dia polisi. Terus kemudian ada rekanan di Samsat seperti itu pertama kali. Ya tahun 2000 antara 2004 sampai 2006 lah, gue lupa tahun SIM itu. Itu SIM motor itu. Nah, jadi setelah itu ya alhamdulillah masuk di mana di bergabung dengan otomotif. Kita punya jalur buat apa sih bikin SIM gitu ya, jadi tetap normal, jadi nggak perlu nembak gitu. Ya, mungkin sekarang udah nggak ada lah sistem menembak itu udah nggak ada gitu. Kan sekarang ujian praktek juga udah Tetap nembak udah. tapi praktek dan ujian menulis dan praktek itu tetap ada, Ya. hanya formalitas. Formalitas. Mohon maaf buat mungkin ini agak menyinggung tapi Memang perlu- kenyataannya ada ya. kenyataannya seperti itu di Indonesia ya. Entah gimana ngilangnya gue juga nggak ngerti, karena ya gue salah satu pelaku juga ya. Pernah melakukan itu, pernah bayar calo. Oke, Erif. Oke. Thank you udah hadir di Ya. Bising. Semoga ke depan kegiatannya makin lancar. Ya, Usahanya terima kasih, makin Bo. lancar, jadi pengacaranya juga makin sukses. Amin, Ya. amin, amin, amin. Oke, sampai berjumpa lagi di Bising. Thank you, Ru. Sampai jumpa. Oke, thank you sudah menyaksikan Bising. Bicara singkat dengan suara bising dari luar.